Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Titek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini emang kedatangan ini ya, paket agak kurang jelas nih, nggak ada merek, nggak ada apa ya. Kebetulan emang belinya juga murah nih di e-commerce ya, harganya hanya 50 ribuan. Kira-kira ada yang nebak isinya apa ya? Oke, ini nanti Mang coba unboxing, kita lihat dapat apa aja ya. Terus kita coba lihat bahannya dan lain-lain dan spesifikasinya, kita coba nyalakan juga ya. Dan mungkin videonya nggak terlalu panjang nih. Kira-kira ngebahas apa nih Mang ya? Kita langsung unboxing aja ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia ya. Sebuah keyboard. Ini kita dapat keyboardnya ya. Keyboardnya sama ini nih, dapat juga konverter. Kenapa harus pakai konverter? Karena ternyata colokannya masih PS2. Nih, kalau komputer dulu sih nggak masalah nih PS2. Komputer sekarang udah jarang ya motherboard yang pakai PS2. Oke, tapi nggak apa-apa lah, kita dapat konverter nih ya. Oke, itu ya dapatnya. Ini memang beli sengaja yang murah, terus nggak jelas juga mereknya. Pengen coba aja sih, apa namanya, kualitasnya, bahannya dan lain-lain. Nanti kita juga lihat apa namanya, RGB nih. Kalau memang lihat di spesifikasinya ya, udah RGB. Nah ini mereknya itu merek Eabat ya. Ini nggak jelas ya mereknya juga, tapi nggak apa-apa, kita lihat nanti kualitasnya ya. Ya tadi untuk harga di 50 ribuan ya di e-commerce. Nah, ini barangnya kalau lihat memang baru sih. Baru, cuman kayaknya stok lama gitu, jadi dijualnya jual murah. Ini bagian depan ya. Ini plastik semua. Ini bahan, kalau bagian ini tipis banget nih. Nih, kalau dipijit ya. Cuman yang emang menarik ini yang pertama adalah beratnya ya. Nanti kita timbang. Jatuhnya berapa, beratnya berapa. Terus yang kedua kabel. Ini kabelnya udah pakai kain gini ya, udah bagus nih. Terus gede nih kabelnya nih. Kalau dibanding keyboard-keyboard yang 25 ribuan, 30 ribuan jauh lah gitu ya. Kadang 50 ribuan juga nggak pakai ini. Nggak pakai kain seperti ini kuat nih. Terus ini ada magnet. Ini bagus nih untuk biar ya tadi lonjakan listriknya terfilter lah oleh ini ya. Walaupun ini masih PS2, tapi nggak apa-apa, kita pakai konverter nih. Nah, konverter ini tinggal masuk ke USB. Ini kebetulan memang sudah coba ya, kurang lebih ya 2 harian lah, sehari 2 hari. Lumayan, tapi memang agak kurang suka dimensinya ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita coba timbang dulu ya, nih beratnya berapa nih. Ya. Nih. Kita coba timbang. 1, bentar ya, takutnya ini bermasalah nih. Kita karena empuk. Kita coba di ini. Di meja langsung ya. Nah, ini kok udah 0 ya. Nah, ini udah 0. Oke. Timbang berapa nih? 1,2 ya. Ini udah berat banget kalau menurut Bang untuk keyboard 1,2 ya. Keyboard 1,2. Nih, ya. 1,2 lah tadi ya. Terlihat 1,15 ya, 1,2. Ini bagian depannya seperti ini. Nah, ini bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya ya, ini udah merek ditempel biasa. Ini jangan terlalu berharap premium ya, karena tadi harganya pun murah ya.
Terus ya ini tadi selain kokoh, kalau menurut Bang cukup kokoh sih. Terus juga beratnya juga meyakinkan gitu ya. Ini ada, kalau nggak dibuka ininya ya, ini ada nih karet nih. Jadi biar nggak ini mungkin nggak licin gitu ya. Ada karet untuk penahan. Ini untuk meninggikan bagian depannya ya. Ada dua pilihan. Ini satu. Walaupun nggak ini ya, nggak rapi ya nih. Si karetnya juga nggak agak menonjol ya. Bisa juga yang ini. Biar nggak terlalu tinggi ya. Nah, ini ada dua pilihan. Tuh ya. Terus belakangnya juga plastik. Plastik belakangnya. Ini semua depannya juga plastik ya. Terus ya standar keyboard inilah gaming ya. Keyboardnya walaupun ini RGB sudah RGB, nanti kita coba ya. Kita colokkan warnanya seperti apa. Oke, untuk dimensi emang lupa tadi ya, kita coba ukur dulu. Ini dimensinya ya. 50 cm untuk panjangnya. Lebarnya kita lihat sekitar 19 ya, 18 cm untuk lebarnya. Coba kalau yang bagian tengah 20-an ya. Ini bagian tengah 20 cm, kalau bagian pinggir sini sekitar 18 cm ya. Dan untuk tingginya kita ambil yang paling tinggi tengah sekitar 4 cm ya. 4 cm. Terus ini coba ya, kita lihat dimensi ininya 5 cm ya. Terus ini di 2 sentian. Oke, jadi ini yang agak, kalau menurut Mang sendiri yang agak mengganggu ini ya. Oke, kita sekarang coba lihat ininya ya, kualitas dari tombolnya. Ini seperti ini ya. Karet biasa ya, jadi bukan keyboard mekanik ya. Jadi jangan terharap terlalu lebih lah gitu ya. Karena harganya ya cuma 50 ribuan gitu ya. Harganya 50 ribuan. Plastiknya pun ini plastik biasa nih, tipis ya. Tapi kalau ya apa namanya, yang merasakan sih touch-nya lumayan nih. Kalau mekanik kan kadang ada keras gitu ya. Kalau ini ya kayak gini. Karena bawahnya cuma karet doang gitu. Bukan per ya. Nih. Kalau agak lama kayaknya lumayan inilah cangkel, pegal lah gitu ya. Lumayan pegal kalau agak lama. Oke, itu ya secara build quality. Terus touch-nya nih ya. Kalau mekanik kan enak ya kedengarannya, tek 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 kerak kerak gitu ya. Kalau enggak ya, kalau ini kenceng nih. Nah, kalau ini nggak terlalu ini ya. Emang empuk sih, tapi nggak terlalu nyaman di tangan gitu ya. Terus yang Bang nggak suka juga ininya, toothnya nih. Kalau menurut Bang ini terlalu kecil ya dibanding keyboard yang biasa Bang pakai ya, keluaran dari Rexus. Apa namanya, ininya tombolnya lebih gede gitu ya, jadi nyaman lah untuk dipakai gitu. Ini kalau nggak ini kadang dia nyentuh ke yang lain gitu. Misalkan mau pijit caps lock kena gitu ya. Gitu. Ya, mungkin karena Mang juga jarinya lumayan gede gitu ya. Ya itu tergantung yang pakai juga sebenarnya ya. Kalau Mang sendiri nggak terlalu suka karena tombol ininya terlalu kecil gitu ya kalau Mang. Itu terus ya kalau standar apa namanya, tombolnya sama ya kayak keyboard gaming biasa, gaming lainnya. Sekarang kita coba lihat warnanya ya. Karena ini kan RGB ya ceritanya nih. Udah warna-warni gitu. Coba matiin dulu lampunya. Nah, ini ya. Nah, lumayan kelihatan ya. Coba kita ganti. Nah, ini ganti warnanya ini ya. Ada simbol lampu nih. Bisa biru. Ini ungu ya. Nah, ini mati gitu ya. Ini merah. Jadi ada 3 warna ya. Merah, biru, ungu. Ini kalau pakai function ya. Nah, ini. Jadi berkedip-kedip tuh gonta-ganti dia. Yang merah gitu ya, biru, ungu gitu ya. Bang sih fungsinya. Terus ya kalau apa namanya,
fungsinya gitu doang, nggak bisa disinkronize dengan apa namanya, dengan keyboard atau dengan apa, dengan monitor dan lain enggak ya. Ini cuma bawaan dari ininya aja ya. Bawaan dari keyboardnya. Oke, itu ya. Nah, sekarang gimana Mang nih kesimpulannya? Ya, kalau menurut Mang sendiri ya, karena ini harganya cukup murah, murah banget lah kalau cuma 50 ribuan ya. 50 ribuan, terus mungkin kelebihannya kalau menurut Mang yang pertama bobotnya ya. Ini kalau disimpan di meja game dan lain-lain ini tidak akan apa, kesana kemari lah gitu ya, karena bobotnya itu sampai 1,2 tadi ya Mang timbang, jadi akan kokoh lah gitu disimpan. Terus yang kedua, kelebihan yang lainnya ini ya, kabel ini panjang ya, kabel sekitar dia 2 meteran lebih ya, kabelnya 2 meteran lebih, terus sudah ada kainnya ya sama magnetnya, ini bagus ya. Terus kelebihan yang lainnya tadi ya, ada RGB-nya lah ceritanya, walaupun hanya RGB biasa gitu ya. Nah, kalau kelemahannya, kalau menurut Mang yang pertama ini satu ya, colokannya masih PS2. Jadi kita harus pakai konverter, tapi nggak apa-apa. Ini bawaan dari si keyboardnya sendiri atau yang jualnya ini udah include ya. Include komputer ini. Kalau untuk komputer lama sih nggak terlalu masalah, PS2 masih ada di motherboard. Tapi untuk komputer baru sudah agak jarang ya pakai PS2 ya. Sekarang USB semua. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya tadi ya, lebar ini nih. Lebar ke pinggir. Mang nggak terlalu suka gitu ya, karena terus terang kalau Mang pakainya untuk game ya. Ini jadi yang pakai ini kan tombol ini nih. Nah, ini kalau Mang pegang di sini lama-lama jadi pegel ya. Ngetik apa, wow, ngetik pun bahkan lama-lama jadi pegel gitu. Karena kalau main game apalagi kan, tangan kiri pasti di sini terus nih, nempel terus. Yang lain kan sisanya keluar ya. Nah, biasanya kalau yang keyboard biasa kan ininya nggak lebar ya seperti ini. Jadi Mang tuh nyantai kalau ya jarinya. Kalau ini enggak nih, kayak ketekan gitu ya. Jadi lama-lama jadi pegel ya. Terus yang kelemahan yang lainnya yang ketiga, ini kecil ya situtnya ini. Jadi kalau kadang-kadang Mang kalau lagi ngetik itu suka double klik ya ke tombol yang lain gitu. Jadi ya ini tergantung yang make ya sebenarnya ya. Kalau Mang sendiri nggak terlalu suka karena ini ada akses dipotong pinggir-pinggir ini juga mengganggu juga ya ketika kita mengetik gitu ya. Ini kelebihannya ya, kekurangannya ya tadi. Jadi kadang kalau lagi ngetik ini suka kena ke tombol yang lain gitu ya, jadi salah ketik gitu ya. Itu ya, jadi kelebihannya ada 3, kekurangannya 3 kalau menurut Mang ya. Silakan kalau ada yang lain di komen ya. Tapi ya kesimpulannya bagaimana Mang nih? Nah, tetap ya kalau menurut Mang masih recommended, karena Mang tetap ngebandingannya ke harga ya, cuma 50.000 sudah dapat build quality-nya lumayan kokoh, bagus gitu ya, kabelnya bagus. Balik lagi ke harga ya, harga murah, lumayan kualitasnya lumayan oke gitu ya, jadi cukup recommended. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.